apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lewat pujian dan penyembahan kami diingatkan kembali bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih, pakailah akan hamba-hambamu, layakkan dan kuduskan kami semua untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini saya rindu melanjutkan khotbah-khotbah yang lalu yang sudah saya sampaikan dari tema tahun pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan melanjutkan, kita membuka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, di dalam ayat yang tadi kita baca disebutkan setelah beberapa waktu air sungai Kerit mulai kering. Apakah berarti pemeliharaan Allah selesai? Berkat Allah berhenti?
Ternyata Allah menuntun Elia untuk pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Saudara, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan itu adalah satu hal. Tetapi berbicara tentang bagaimana caranya Tuhan dalam memelihara itu hal yang lain. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Tuhan memelihara dalam cara yang berbeda dengan di dalam ayat 7 sampai ayat 16 yang tadi kita baca. Di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya Tuhan memelihara Elia secara alami lewat air sungai Kerit dan secara spektakuler lewat burung gagak yang membawa roti dan daging. Semua menjadi terhenti tidak berarti berkat Tuhan berhenti. Hanya karena Bapak Ibu di PHK tidak berarti berkat Tuhan tidak ada. Tidak berarti tidak ada pekerjaan yang lain yang Bapak Ibu tidak bisa kerjakan. Tuhan masih melanjutkan karyanya dan berkata, pergilah Elia sekarang ke Sarfat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Elia harus pergi ke Sarfat? Menemui seorang ibu yang hanya hidup dengan satu putranya saja. Ini menjadi pertanyaan, kalau memang Allah ingin memelihara, kenapa tidak memberikan kelancaran untuk air di sungai Kerit tetap mengalir? Kan bisa. Buktinya bisa kirim burung gagak dengan membawa roti dan daging. Kenapa enggak tetap saja polanya Tuhan itu dengan mengirimkan dan memerintahkan burung gagak? Kenapa sekarang harus membawa Elia dituntun, diperintahkan ke Sarfat? Saudara, ini tentunya sesuatu yang nampaknya enggak masuk akal. Kenapa? Karena Elia diperintahkan sembunyi di sungai Kerit itu dikejar-kejar oleh Ahab dan oleh Isabel. Isabel ini adalah putri Raja Sidon. Lah, kalau sekarang Elia harus berangkat ke Sarfat. Sarfat ini daerah Sidon Bapak Ibu. Berarti apa? Cari mati Elia ini. Ini sebuah tantangan yang berat buat Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya berbicara lebih jauh, mari kita akan lihat ya, mengapa harus ke Sarfat. Menemui seorang janda yang dikatakan, saya percaya pada zaman itu, di Israel pun juga banyak para janda. Betul enggak Bapak Ibu? Apa cuma ada di Sarfat? Coba kita buka Alkitab. Kita lihat dulu, Lukas pasal 4, ayat 25 sampai 26. Kesengajaan Allah itu bukan tanpa maksud, tetapi ada maksud dan tujuannya. Kita lihat Lukas 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Apa katanya? Apa firmannya? Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika masa paceklik. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi apa? Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Di mana? Di tanah Sidon. Nah, sekarang kita perhatikan 1 Raja-Raja 16 ayat 31. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya.
sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, dari ayat ini kalau kita coba gabungkan, saya yakin sebagai manusia Elia pasti khawatir. Elia pasti takut. Elia pasti deg-degan. Elia pasti dilingkupi ketakutan demi ketakutan untuk berangkat menuju ke Sarfat. Kita lihat Mazmur 139 ayat 17. Mazmur 139 ayat 17. Sampai pada satu titik saya yakin, dan ini harus menjadi keyakinan kita. Seperti halnya Elia pada masa itu. Seperti juga pemazmur. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Saya yakin sampai pada satu bagian Elia berkata, ya Tuhan, terlalu hebat dan terlalu luar biasa jalan berfikirmu. Dan saya tidak akan pernah mampu untuk menyelami itu. Dan saudara, sepanjang ayat yang kita baca, apakah Elia memberontak kepada Allah? Apakah Elia marah kepada Allah? Lalu apakah Elia bersungut-sungut kepada Allah? Jawabannya tetap tidak. Tetapi Elia dengan jiwa yang besar, kerendahan hati, sampai pada satu titik harus mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Masih pertanyaan yang sama. Mengapa harus ke Sarfat? Karena justru Bapak Ibu, dalam strategi perang itu tempat yang paling berbahaya. Ini dalam strategi perang ya. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Mengapa? Ketika Tuhan perintahkan ini Elia ke Sarfat, yakin Ahab dan Isabel akan berpikir gak mungkin secara akal dan logika. Ini Nabi Allah masuk ke wilayah tempat lahirku, di mana aku dibesarkan. Pasti takut, gak mungkin. Bapak Ibu bisa menangkapkan ya? Gak mungkin mereka bersembunyi di wilayahku. Dengan kata lain apa? Tuhan itu lebih cerdik. Tuhan itu lebih hebat. Tuhan itu lebih punya hikmat. Tuhan lebih pinter. Jadi akhirnya apa? Elia manut wai. Ya, Elia harus mengikuti saja. Pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah sempat sitir. Mengapa Tuhan mengizinkan dan membiarkan sungai Kerit menjadi kering? Bukankah ketika ada di tepi sungai Kerit, Elia ini sudah terpelihara, sudah enak, sudah terbiasa, sudah terkondisi, ada di zona nyaman, sudah aman kok, sudah nyaman, ya? Ini gambarannya apa? Seringkali orang berkata, Tuhan kenapa engkau panggil suamiku? Aku sudah hidup bahagia sama dia. Aku sudah merasa nyaman ada di sampingnya. Ini seperti sungai Kerit yang dibuat jadi kering. Kenapa engkau panggil suamiku? Sehingga aku akhirnya harus hidup sendirian. Aku harus kembali untuk menata dan mengkondisikan hati, pikiran, keberadaanku. Aku harus sendirian mengarahkan anak-anak. Mengapa Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang bekerja berkata seperti ini. Saya sudah nyaman, sudah enak, sudah tenang, sudah tentram. Ada di departemen ini, bagian ini. Lah kok tiba-tiba dipindah. Gak ada hujan, gak ada angin. Ya, nggak ada mendung, nggak ada gelap. Ujuk-ujuk, bahasa Jerman ini ujuk-ujuk. Tiba-tiba dipindah.
Itu sama dengan ketika Elia harus meninggalkan sungai Kerit. Ada di sungai Kerit itu aja sudah masalah saudara. Tapi kalau akhirnya sudah terbiasa, mau apa? Sudah enak, sudah tenang, sudah nyaman. Menikmati pemeliharaan Allah. Kok tiba-tiba sumber pemeliharaan kita seolah-olah ditutup sama Tuhan. Saudara percayalah, satu pintu ditutup, ada pintu lain yang terbuka. Pintu yang terbuka ini ditutup, ada pintu lagi yang terbuka. Pintu tertutup, ada pintu lagi yang terbuka. Amin. Kenapa saudara takut? Saya memantapkan diri untuk percaya. Satu pintu boleh ditutup. Sumber berkat yang ini boleh tertutup. Tuhan buka sumber berkat dari pintu yang lain. Berapa banyak orang yang cuma terpaku kepada satu tempat, satu pintu. Sehingga akhirnya memandang Allah begitu rendah dan begitu kecil. Kalau bukan di sungai Kerit, kalau bukan lewat Gagak, sudah berarti mati. Berarti neraka. Oh, kalau nggak bekerja di sini berarti nggak ada lagi tempat lain yang bisa terima saya. Siapa yang bilang? Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan maha kuasa. Dan Allah memerintahkan Elia untuk berangkat ke Sarfat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah saudara berpikir ketika Tuhan mengambil dan mengizinkan saudara melewati apa yang menjadi kenyamanan dalam hidupmu, berarti Tuhan sudah meninggalkan saudara. Sama sekali tidak. Nah saudara, kenapa kalau begitu Allah mengizinkan sungai Kerit menjadi kering? Pasti ada sebabnya kan? Nah saya percaya, kita lihat. Mengapa? Ini sebabnya saudara. Supaya Elia bersandar hanya kepada Tuhan. Karena sudah ada di zona nyaman. Selama ini mungkin Elia cuma berpikir ya sudah bergantung saja sama air sungai Kerit. Sudah wong pagi petang burung gagak pasti datang. Akhirnya fokusnya bergantung, beriman, bersandar, mengandalkan burung gagak yang datang pagi, datang petang. Pokoknya ditunggu kehadirannya, ditunggu kedatangannya. Supaya Elia ini bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada burung gagak atau sungai Kerit. Itu yang pertama. Jadi Tuhan izinkan air sungai Kerit menjadi kering. Burung gagak tidak lagi kirim roti dan daging. Ya, yang kedua, untuk memurnikan dan menguji iman Elia. Kenapa? Karena Sarfat adalah tempat yang berbahaya sesungguhnya. Karena Sidon adalah tempat di mana Isabel, orang yang membunuh, yang ingin mencari Elia lahir di sana. Dibesarkan di sana. Itu tempat yang berbahaya karena wilayah dari musuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama mudahnya buat Tuhan untuk melindungi, mau di tempat yang terpencil atau di tempat yang paling berbahaya. Kalau di tepi sungai Kerit Tuhan bisa melindungi, maka di Sarfat pun Tuhan bisa melindungi. Mazmur 23 ayat 4 berkata, mari kita lihat, Mazmur 23 ayat 4 berkata, Mazmur 23 ayat 4 berkata, yang hafal boleh disebut ya. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kenapa saudara Tuhan izinkan Elia mengalami semua ini? Yang ketiga, karena Tuhan akan menunjukkan bahwa pemeliharaannya itu nyata atas umat pilihannya. Tuhan tunjukkan kepada Elia bahwa janda Sarfat dan anaknya adalah orang pilihan Allah yang sedang mengalami kelaparan dan hidup di masa yang sulit. Jadi Tuhan utus Elia sampai ke sana. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan firman Allah, untuk menubuatkan
apa isi hati Allah untuk janda Sarfat dan putranya. Kenapa saudara? Karena ibu ini walaupun tinggal di wilayah kafir adalah orang pilihan Allah. Dari mana saya tahu bahwa janda Sarfat ini, di mana seluruh negeri adalah penyembah Baal, penyembah berhala, tapi ibu ini dan putranya adalah orang pilihan Allah. Dari mana saya bisa tahu itu? Mari kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Mari kita lihat ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah confession. Pengakuan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Allah yang disembah Elia. Tuhan Allahmu yang hidup. Dia dengan jujur mengakui Baal itu Allah yang mati. Baal bukan Tuhan. Berhala di Sarfat di Sidon bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi hanya Allah Israel adalah Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi ketika wanita ini menceritakan keberadaannya, dia sungguh-sungguh mengakui bahwa sesungguhnya Elia datang atas nama Allah yang hidup. Saudara, tidak kebetulan air sungai Kerit diizinkan kering. Karena Tuhan memperhatikan ada seorang ibu dan anaknya yang akan mati kelaparan. Tetapi dia adalah milik Tuhan. Maka mata Tuhan melihat dan memandang, lalu beralih kepada Elia dan dibiarkan, diizinkan, dibuat air sungai menjadi kering. Burung gagak di stop. Tidak diperintahkan lagi. Karena apa? Allah ingin tetap memelihara Elia. Tapi Allah juga ingin memelihara janda Sarfat ini. Apa yang saudara pikirkan hari-hari ini? Apa yang saudara takutkan? Saudara percayalah bahwa Allah selalu menegaskan di dalam sepanjang firman Allah tentang janji untuk memelihara umatnya. Saudara boleh lihat ya dalam pasal 17 ini adalah kerinduan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat contohnya ayat 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Pada waktu Allah memelihara Elia lewat air sungai Kerit dan burung gagak. Ada kata yang saya garis bawahi. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Kata kuperintahkan itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa memerintah Tuhan. Tapi Tuhan bertindak atas dirinya sendiri. Bahkan tidak ada seorang malaikat pun yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Tapi Tuhan dengan sadar dan mengerti memang ingin dan rindu memberkati Elia. Karena itu dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Tuhan yang memerintahkannya dengan sadar. Bukan kebetulan. Sekarang kita lihat ayat 8 dan 9. Ketika di Sarfat, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa bunyinya? Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan. Semua di dalam kontrol kedaulatan Allah. Allah yang memerintahkan. Saudara, tidakkah saudara percaya bahwa Allah sangat mengasihi saudara? Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Saudara kan tidak melihat
Ketika Allah memerintahkan sesuatu untuk datang dan membawa berkat buat kita. Elia juga tidak tahu bahwa Allah sedang memerintahkan janda Sarfat ini. Kapan Allah memerintahkan? Elia tidak mengerti. Tapi Elia mendengar pernyataan Allah. Dan Elia harus percaya dengan itu. Nah, saya kembali lagi Bapak Ibu. Kalau tadi mengapa harus ke Sarfat? Saya sudah jawab. Mengapa Tuhan mengizinkan atau membiarkan sungai Kerit menjadi kering? Karena ada alasan-alasannya, ya. Dan sekarang mengapa dipeliharanya melalui seorang janda yang miskin, bukan janda yang kaya? Dari mana saya tahu janda ini miskin? Ya. Apa di Israel tidak ada janda yang lain? Banyak kan? Tadi ayatnya kita baca. Berarti yang kaya juga banyak. Tapi Tuhan tentukan melalui janda yang miskin. Dari mana saya tahu janda ini miskin? Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 ya. Sampai 13. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Gak kebangetan ini saudara, roti aja gak punya. Saya lihat orang miskin makannya masih nasi kok. Saya lihat orang miskin masih punya biskuit di meja makan. Saya lihat orang miskin minumnya masih air aqua. Saya lihat orang miskin masih punya beras 10 kilo. Ada yang berasnya 1 gentong. Masih punya kulkas, lemari es. Isinya masih banyak buah-buahan di dalamnya. Tapi dikatakan tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Coba semua kepalkan genggaman tangannya. Segenggam tepung. Genggaman seorang ibu itu berapa besar Bapak Ibu? Saya aja segini. Coba Pak Cornelis seberapa besar? Nah sama ternyata. Apalagi seorang ibu. Ya. Yang mungkin sehari-hari cuma ngulek. Rajang-rajang berambang. Ya kan? Bukan angkat barbel, seberapa besar. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jangan dibayangkan buli-bulinya itu gentong yang besar. Botol kecil. Itu pun isinya nggak penuh, cuma sedikit. Berarti ini janda yang miskin. Ya. Bukan yang kaya. Sama saudara. Ketika Tuhan memerintahkan burung gagak. Kirim apa? Daging kan. Lah burung gagak itu makannya apa Bapak Ibu? Makannya bangkai. Makannya daging. Loh namanya burung punya pikiran enggak? Tapi Tuhan sanggup itu. Untuk perintahkan dia kirim daging dan menjaga dagingnya nggak dimakan. Caranya gimana nggak tahu, nanti di sorga tanya Tuhan. Ada yang mau cepat pulang ke sorga? Kalau waktunya tiba jangan takut. Tapi kalau waktunya belum tiba nggak usah buru-buru ke sana. Semua ada waktunya. Amin Bapak Ibu. Justru janda yang tidak punya apa-apa ini, yang miskin ini, di luar dugaan Elia, Tuhan sengaja perintahkan. Untuk apa? Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan mau menunjukkan kedaulatannya. Saudara, hari-hari ini banyak di antara kita yang mungkin merasa apakah benar Tuhan masih menjaga dan menopang kita. Saudara, peristiwa yang terjadi dengan Elia itu mengingatkan kita. Pada masa itu paceklik besar sedang menimpa dunia. Hari ini
dunia ini sedang diliputi ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi buat saudara dan saya, umat-umat Allah, percayalah, seperti Allah memelihara Elia, seperti Allah memelihara janda di Sarfat, Allah memelihara saya, Allah akan memelihara Bapak Ibu, Allah akan memelihara kita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena hebat kuasanya, dahsyat kemurahannya. Saudara, apa yang Tuhan minta dari janda Sarfat ini? Untuk melihat mujizat, untuk melihat pelipat gandaan. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan tuntut dari Elia untuk melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Tuhan gak minta banyak. Tuhan tidak berkata, Elia untuk lihat mujizat kamu harus mati lebih dulu. Enggak. Tuhan juga gak berkata, hai ibu janda di Sarfat juga anaknya. Kalau kamu mau melihat kelimpahan, kamu mau melihat berkat, ada pemeliharaan Allah, maka kamu harus menderita lebih dulu. Enggak Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan minta? Coba kita lihat ayat 8 sampai 10. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Kuncinya di mana? Elia taat. Amin. Janda Sarfat apakah taat? Coba kita lihat ayatnya. Ayat 13 sampai 15. Elia sukses karena dia taat. Janda Sarfat sukses karena dia taat. Dalam arti sukses ini mengalami pemeliharaan Tuhan, ya. Sukses di sini artinya mengalami penjagaan dari Tuhan. Kita lihat ayat 13 sampai 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, ya, walaupun yang kamu punya hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung, pulanglah. Jangan takut, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi ini saudara, Elia sebagai wakil Allah berkata, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Kalau itu kira-kira saudara akan ngomong apa? Hah? Kok enak? Sudah sedikit diminta. Kalau banyak nggak apa-apa. Ini sudah sedikit diminta. Ya. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab ini loh dasarnya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya yakin kalau ayatnya sampai ayat 13. Janda ini pasti ngomel. Oh dasar sencing ping. Pasti saudara. Oh edan. Ya pastilah. Yang saya punya cuma segini. Mau diminta lagi. Kok enak. Kalau anak kecil kok nyimut. Enggak. Buat saya aja enggak bisa. Kok buat situ lebih dulu. Saya dulu baru situ kalau ada sisa. Enggak ada sisa ya situ enggak dapat. Hanya saya yang dapat. Tapi ayat 14 Elia berkata, kamu harus tahu. Apa yang aku sampaikan ini adalah dari firman Tuhan. Saudara, kalau orang itu punya banyak, dia bisa kasih, itu gampang. Ayo bilang sama kanan kiri, gampang. Lumrah.
Tapi kalau memberi dari ketidakadaan itu apa-apa saudara. Pak gaji cuma 1 juta. Maaf ya Bapak Ibu, saya jarang sekali, bahkan tidak pernah, hampir tidak pernah khotbah di belakang mimbar tentang perpuluhan. Tidak pernah. Saya hampir-hampir tidak pernah mengkhotbahkannya. Kalau toh pernah, itu pun gak khusus. Menyitir pun sedikit. Saya gak mau Bapak Ibu berpikir, wah kalau gereja ini mata duitan ini. Ngomongnya cuma tentang perpuluhan. Ngomongnya tentang persembahan. Enggak Bapak Ibu, saya enggak mau. Seringkali yang khotbah justru pendeta lain. Tapi karena ayatnya ini menghubungkan dengan itu, saya coba menyampaikan, belajarlah memberi dari keadaan saudara ketika saudara tidak punya apa-apa. Kalau saudara sudah punya ini 10, saudara kasihkan 5, saudara masih punya 5. Saudara kasih 1 punya 9. Tapi kalau cuma punya 1, saudara bisa berbagi, itu hebat saudara. Lalu saudara berkata, kamu lebih dulu, saya nanti akan dapat gantinya. Saudara, hanya ketaatan yang bisa membuat mujizat menjadi nyata. Tapi ini harga yang sangat mahal. Tidak banyak orang mau taat. Saudara lihat ayat 15 sampai 16. Mujizat itu terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Selama hamba Allah menyampaikan firman Allah, saudara harus taat. Gak ada yang amin. Saudara ingat ikan pindang di rumah? Atau ingat roti goreng? Atau ingat ayam goreng? Tapi kalau hamba Allah itu menyaksikan pengalaman pribadi, belum tentu pengalamannya jadi pengalaman saudara. Itu tidak harus diikuti. Selama pengalaman itu untuk yang bersangkutan, biarkan. Tuhan akan berikan saudara pengalaman sendiri. Musa tidak pernah ngalami kok mendapat kiriman daging dari burung gagak. Dapatnya apa? Burung puyuh yang dikasih. Iya kan? Dulu saudara, pada waktu Tuhan percayakan saya menjadi bapak asrama di sebuah sekolah Alkitab. Itu kalau angkatan kesekian lulus kembali ke daerahnya masing-masing. Sekian waktu mereka telepon, mereka ketemu, mereka kasih tahu, Pak saya sudah jadi pendeta. Saya punya gereja ini, saya punya ladang pelayanan seperti ini. Terkadang di hati kecil saya, mereka semua sudah ini ya, saya kapan ini? Itu manusiawi kan Bapak Ibu? Semua itu ada waktunya. Kalau pengalaman dia tidak harus jadi pengalaman saya. Pengalaman saya tidak harus jadi pengalaman Bapak Ibu. Kecuali pengalaman lahir baru itu harus semua sama. Menerima Tuhan Yesus Kristus. Kembali di dalam ayat 15 dan 16. Ya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Berapa waktu lamanya? Berapa lama? Kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Waktu sedikit atau lama? Sangat lama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 6 Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Kita akan melihat Keluaran 20 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalau saudara taat, itu berarti saudara mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara harus taat firman-Nya. Maka janji Tuhan adalah Tuhan akan menunjukkan kasih setianya
Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara saudara. Sampai kapan? Sampai kepada kata beribu-ribu itu berarti sampai tidak terbatas. Saya ini dibesarkan di keluarga yang sangat miskin Bapak Ibu. Saya waktu SD lulus, saya sudah berpikir saya tidak mungkin bisa sekolah. Tidak mungkin sudah. Dari mana? Saya cuma hidup sama seorang ibu dengan seorang adik perempuan. Ya, saudara membantu itu terbatas Bapak Ibu. Bila perlu saya sudah disuruh kerja walaupun SD lulus. Masih nakal-nakalnya anak saya dulu. Saya nggak punya mimpi bahwa saya bisa sekolah sampai SMA. Tapi Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Karena ibu saya yang sederhana ini mau berdoa, mau datang ibadah kepada Tuhan. Sangat sederhana beliau itu. Tapi Tuhan bisa buka jalan. Lulus SMP saya pikir saya nggak bisa melanjutkan sekolah. Ke SMA siapa yang mau membiayai? Tapi Tuhan buka jalan dengan caranya. Begitu juga ketika lulus SMA. Saudara percayalah Tuhan yang sama itu akan menunjukkan kasih setianya. Jangan pernah saudara takut bagaimana masa depan anak saya. Bagaimana masa depan istri saya. Bagaimana masa depan suami saya. Bagaimana masa depan tetangga saya. Gak mungkin saudara mikir tetangga kan ya. Mikir hidupnya sendiri aja sudah repot. Mikir tetangga kayak kurang kerjaan aja. Ya bilang sama kanan kiri kayak kurang kerjaan. Mikir tetangga. Pak Yongki mikir tetangga juga. Apalagi tetangga yang jauh sana. Kalau tetangga sampingnya boleh. Ya. Mungkin tanya kapan meritnya. Nah itu boleh gitu. Ya kita lihat Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9 ya. Ulangan pasal 7 ayat 9. Mari semua bangkit berdiri. Ulangan 7 ayat 9. Ayat yang terakhir. Mau dipanjangkan lagi nanti malah saudara tidak bisa dapat apa-apa ya. Karena terkadang jenuh kalau terlalu panjang. Ayat 9. Sebab itu kita baca bareng aja. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai luar biasa. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya senang ayat ini Bapak Ibu. Tidak cuma satu generasi. Tidak cuma ribuan orang, puluhan ribuan orang, miliaran orang. Beribu-ribu keturunan itu berarti tanpa batas. Siapapun yang mengasihi Tuhan dan taat firman-Nya, Tuhan mengikatkan dirinya, Tuhan bersumpah atas dirinya harus mengerjakan dan terikat perjanjian. Perjanjian itu mengikat ya Pak Asa. Kalau pengacara kan tahu harusnya mengikat. Saya aja yang gak pengacara tahu kok. Perjanjian itu mengikat. Sampai yang membuat janji membatalkannya. Bisa gak? Bisa. Tapi saya tidak pernah ketemu ayatnya. Tolong saudara cari di mana ayatnya. Tiba-tiba Tuhan membatalkan perjanjiannya dalam hal memelihara kehidupan GKI Kana. Gak ada Bapak Ibu. Yang ada apa? Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Dia tetap gembala yang baik. Dia tetap suami buat para istri yang sudah meninggal suaminya lebih dulu. Dia tetap papa buat anak-anak. Saya gak punya figur papa. Karena dari kecil umur 7 tahun papa saya sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana saya belajar menjadi papa yang baik? Terkadang saya lebih cenderung banyak menjadi seperti mama yang baik. Cerewet kalau di rumah. Tanya anak-anak saya. Istri saya lebih diem, tapi saya lebih cerewet. Gak apa-apa, biar aja itu kasih karunia dari Tuhan. Jadi papa sekaligus jadi mama. Bukan sekaligus ya. Ya, amin. Bapak Ibu pernah merasa sendirian?
hanya karena tidak menikah, jangan takut. Bapak Ibu merasa sendirian karena tidak ada anak-anak, jangan takut. Bapak Ibu merasa nggak punya apa-apa hanya karena belum bisa bekerja, jangan berpikir seperti itu. Oh Pak, dulu saya konglomerat, sekarang konglomelarat. Dulu Pak saya kaya raya, sekarang saya miskin. Kenapa waktu kaya nggak berbagi, sekarang waktu miskin nggak bisa berbagi? Siapa yang salah? Bukan Tuhan. Seringkali kita sendiri Bapak Ibu. Amin. Saya yang salah. Kenapa? Hukumnya itu yang betul. Jangan mengatur Tuhan, tapi harus mengikuti Tuhan. Ya. Bapak Ibu mau mengikuti Tuhan atau mengatur Tuhan? Yang mengikuti angkat tangan. Tuhan lihat dari sorga. Para malaikatnya mencatat ya. Saya kalau tanya anak saya yang kecil, Trisya lebih sayang papa atau mama? Dia jawab, kira-kira Bapak Ibu tahu jawabannya? Sayang siapa? Dua-duanya ya. Atau ada lagi yang mau pilih jawaban? Sayang siapa? Mama atau papa? Dia bilang, pilih atau. Sayang papa atau mama kan? Atau. Saya bilang tetangga juga nggak ada yang namanya atau. Yang ada hanya papa atau mama. Dia bilang atau. Nah terkadang banyak orang Kristen kalau di belakangnya iblis akan berkata, saya pilih mengatur Tuhan saja. Tapi kalau di belakang Tuhan berkata, saya pilih mengikut Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan yang menilai hati saudara. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, firman-Mu sudah dimeteraikan dalam hidup kami. Tuhan berbicara banyak lewat pujian penyembahan. Tuhan berbicara banyak lewat firman yang kami dengar. Roh Kudus akan mengurapi dan memberikan kami kemampuan ilahi untuk kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Kami mendoakan jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan buka jalan dan memberkati. Kami yang sudah hadir kami diberkati dan kami mengucap syukur. Dan kami boleh melihat hari-hari yang baik di mana Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari. Tuhan memberkati, membukakan jalan, menyatakan yang terbaik. Dan membawa mereka hidup semakin mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kemuliaan hormat Tuhan. Terima kasih untuk pemilu yang sudah selesai. Terima kasih untuk presiden yang terpilih dan wakilnya. Terima kasih biarlah hikmat Tuhan menyertai Bapak Presiden. Yang masih menyelesaikan tugasnya sampai akhir nanti. Memberkati juga presiden yang baru dan wakilnya, juga semua yang akan Tuhan kerjakan atas bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami berdoa berikan kesatuan persatuan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi kami semua untuk selalu meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan saudari Eriska yang Tuhan sudah bawa papanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Biarlah saudari Eriska juga mama yang tercinta boleh tetap melayani Tuhan, setia dan mengenal Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Juga untuk saudara Stephen Tuhan sebagai menantu juga diberikan kekuatan dan penghiburan untuk tetap meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bapa kami berterima kasih buat segala penyertaan dan pertolongan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga.
Tuhan tidak pernah memandang hina akan persembahanmu. Setiap yang kau sudah berikan dan kembalikan, Tuhan menghargainya. Dan Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah sesuai kasih karunia dan kebesaran kuasa-Nya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.